Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sania Harnum dengan NIM 22101084 dari Prodi PAI semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tokoh pembaruan Islam, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau adalah salah satu tokoh pembaruan Islam di Arab Saudi. Berikut adalah biografi dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab lahir tahun 1703 di Uyaimah, Najd, Arab Saudi, dalam keluarga ulama. Ayahnya adalah seorang hakim dan juga ahli fikih yang mengajarkan dasar-dasar ilmu agama kepadanya. Beliau memperdalam ilmu pengetahuannya dengan belajar di Madinah, di Basrah, dan juga di Baghdad gitu. Pemikirannya itu banyak dipengaruhi oleh karya-karya Ibnu Taimiyah dan juga beberapa ulama lainnya. Setelah kembali ke tanah kelahirannya, beliau mulai menyebarkan pemikirannya tentang pembaruan yang mendapatkan penolakan keras di wilayah tersebut. Dan meski begitu, perjalanan dakwahnya itu berubah saat bertemu dengan Muhammad bin Saud di Diriyah pada tahun 1744. Dan beliau membentuk aliansi yang menjadi cikal bakal kerajaan Arab Saudi. Melalui kerjasama ini, aliran-alirannya itu tersebar luas di Jazirah Arab. Lalu Muhammad bin Abdul Wahhab itu wafat pada tahun 1792. Apa saja sih pokok-pokok pemikiran pembaruan dari Muhammad bin Abdul Wahhab? Pertama adalah pemurnian tauhid yang menekankan konsep tauhid dengan menentang praktik-praktik yang dianggap syirik seperti pemujaan terhadap kuburan, meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal, dan penggunaan perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, yang kedua adalah kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu mengajak umat Islam untuk kembali kepada sumber asli ajaran Islam dan meninggalkan taklid buta gitu. Beliau itu menekankan pentingnya memahami agama itu berdasarkan dalil yang jelas gitu, bukan sekedar mengikuti pendapat ulama tanpa dasar yang benar gitu. Lalu yang ketiga ada penentangan terhadap bid'ah, penolakan praktik-praktik keagamaan yang tidak memiliki landasan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti perayaan Maulid Nabi Muhammad dan berbagai ritual tarekat sufi yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang murni gitu. Keempat ada reformasi sosial, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam masyarakat dan mendorong pendidikan Islam yang komprehensif bagi semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman agamanya gitu. Lalu yang terakhir ada integrasi agama dan negara, meyakini bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk pemerintahan gitu. Aliansinya ini dengan keluarga Saud gitu, mencerminkan pandangannya bahwa agama dan politik itu harus berjalan seiring untuk menegakkan syariat Islam. Jadi harus seimbang seperti itu. Lalu apa gitu pengaruh dari dan warisannya, pengaruh dari pemikiran ini? Muhammad bin Abdul Wahhab itu menjadi dasar dari ideologi kerajaan Arab Saudi yang modern gitu. Gerakan Wahhabisme yang dipimpinnya itu telah membentuk identitas keagamaan dan politik Arab Saudi serta menginspirasi berbagai gerakan pembaruan Islam lainnya di berbagai belahan dunia gitu. Meskipun pemikirannya itu mendapat banyak kritik dari berbagai pihak gitu, tapi kontribusinya itu dalam mengajak umat Islam kembali kepada ajaran dasar agama itu tetap diakui sebagai bagian penting dari sejarah pemikiran Islam. Seperti itu. Mungkin itu saja ya dari saya untuk memaparkan materi dari tokoh pembaruan Islam di Arab Saudi, yaitu Muhammad bin Abdul Al-Wahhab ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang tidak mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.